Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Cairani Ali. Saya akan menjelaskan tugas saya pada elaborasi pemahaman topik 6 tentang tindakan-tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran UBD. Nah, pengenalan dulu. Di sini itu dalam pengembangan UBD itu guru berperan dalam pemberian pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dimulai, sering guru bertanya, bagaimana caranya agar ia mudah menyajikan bahan pelajaran? Pertanyaan ini sekira memang ada benarnya. Melalui usaha yang sungguh-sungguh, guru ingin agar ia mudah menyajikan bahan pelajaran dengan baik. Nah, jadi yang paling penting dalam hal ini itu kita tuh memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam halnya dalam kegiatan perancangan dan pengembangan kurikulum UBD ini pasti memikirkan bagaimana caranya bahan pelajaran atau media pembelajaran mana yang baik untuk kegiatan pembelajaran bagi peserta didik ini. Seperti itu. Nah, di sini bagaimana sih tindakan guru pada pembelajaran understanding by design ini? Nah, tindakan pembelajaran pada UBD itu terbagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, instruksi didaktif atau langsung. Yang kedua, metode fasilitatif atau konstruktivis. Dan yang ketiga, pelatihan. Nah, kegiatan 1, 2, dan 3 ini berkesinambungan. Kegiatan pertama itu kita tuh sebagai guru dalam pembelajaran LBD itu harus memberikan instruksi eh, secara langsung atau tidak langsung. Nah, itu bisa dari dari kegiatan ini tuh bisa berbagai macam cara. Ada 3 cara. Yang pertama lewat pemodelan. Yang kedua ceramah. Yang ketiga memberikan pertanyaan khusus kayak pertanyaan pemantik seperti itu. Nah, yang kegiatan kedua ini kita guru itu harus memberikan fasilitas atau membentuk kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya akan membentuk pemahaman pada peserta didik seperti itu. Nah, bisa dari berbagai cara, misalkan penyampaian konsep, pembelajaran kooperatif, diskusi, pertanyaan eksperimental, pembelajaran berbasis masalah, pengajaran timbal balik, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam kegiatan pembelajaran ini kita tuh sebagai fasilitatornya seperti itu. Nah, yang ketiga, ini ada pelatihan. Pelatihan itu gunanya nanti untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya ataupun merangkum kegiatan hari ini gitu. Nah, itu ada umpan balik dan pembinaan dan praktek terpandu agar siswa dapat memahami pembelajaran yang sudah diajarkan seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas tentang kegiatan peserta didik dalam pembelajaran UBD, kita harus memahami dulu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, berakhlak kritis, dan mandiri. Nah, jadi diharapkan kegiatan pembelajaran dalam UBD ini dapat memberikan dampak profil pelajar Pancasila kepada peserta didik seperti itu. Intinya ke sana. Nah, ini kegiatan peserta didik dalam pembelajaran UBD ini ada 3 kategori lagi. Yang pertama, menerima dan menanggapi. Yang kedua, membangun, memeriksa, dan memperluas pemahamannya. Dan yang ketiga, memperbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Nah, yang pertama, kedua, dan ketiga ini sama seperti yang tadi ya, berkelanjutan. Dan yang kita pahami, yang kelompok pertama itu menerima dan menanggapi itu, contohnya mengamati, mendengarkan, dan menjawab
atau memberikan tanggapan kepada guru. Kan yang tadi pertama itu ada pertanyaan pemantik, demonstrasi yang seperti itu ya. Nah, tugas peserta didik ini di kategori pertama juga sama istilahnya menanggapi pertanyaan pemantik dari guru. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua membangun, memeriksa dan memperluas. Yang kedua ini pemahamannya sama seperti yang kedua dalam kegiatan pembelajaran dari guru tersebut yang tadi telah dibahas. Jadi yang kedua ini lebih ke si peserta didik diarahkan untuk berkolaborasi, mendukung orang lain, mendengarkan pertanyaan, mempertimbangkan dan jelaskan. Jadi istilahnya mah di sini peserta didik itu dibangun untuk mempunyai pemahaman sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga memperbaiki keterampilan sedalam pemahaman. Setelah kegiatan yang kedua, di kegiatan ketiga ini dia peserta didik itu memperbaiki keterampilannya sesuai dengan pemahaman yang telah dibangun di kegiatan kedua seperti itu. Nah, ini ada 2 kegiatan, dengarkan, mempertimbangkan, mencoba lagi, memperbaiki, merevisi, mencerminkan, memperbaiki, mendaur ulang. Nah, ini tuh ada kaitannya dengan pembelajaran di topik kelima. Sama dengan yang sebelumnya kita bahas itu yang kegiatan R, merefleksikan, memikirkan kembali, dan merevisi. Nah, ini tuh sama seperti yang tadi ya, diarahkan bahwa si peserta didik itu agar bisa mempunyai pemahaman sendiri, entah itu dia memikirkan kembali, memperdalam pemahamannya, ataupun merevisi yang pemahaman sebelumnya yang sekiranya peserta didik itu paham bahwa hal itu tuh, kurang sinkron gitu dengan pemahaman yang telah diajarkan, seperti itu. Nah, kesimpulannya ini, seperti yang kita tahu, tindakan-tindakan guru dan kegiatan pembelajaran dalam UBD ini erat kaitannya dengan pengimplementasian profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus menjadi fasilitator yang baik untuk memberikan kegiatan pembelajaran yang harus mengarahkan dan mendorong peserta didik agar mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila seperti yang kita tahu, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan tunggal ika, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, serta kreatif dalam menghadapi semua problematika dan permasalahan di dunia nyata. Apalagi nanti kita akan menghadapi abad 21 yang dimana kita harus secara aktif berkontribusi dalam menghadapi semua permasalahan-permasalahan di dunia nyata seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.